Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kevin. Kalau ini pertama kalinya teman-teman ketemu dengan channel saya, welcome. Selamat datang di Banser Channel. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lolos sampai dengan ke tahapan ini, yaitu seleksi wawancara untuk menjadi badan ad hoc penyelenggara pemilu tahun 2024. Baik, kita langsung saja untuk membahas materi tes wawancara sebagai bahan teman-teman dalam menghadapi tahapan seleksi terakhir, yaitu wawancara. Adapun materi-materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pertama, wawasan kepemiluan, kedua, komitmen integritas, independensi, dan profesionalitas, ketiga, rekam jejak, keempat, klarifikasi. Nah, materi-materi yang akan kita bahas ini berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum. Di sini jelas bahwa KPU menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup pertama, pengetahuan kepemiluan, kedua, komitmen yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalitas, ketiga, rekam jejak calon anggota PPK dan TPS, dan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Ya, kita next. Wawasan kepemiluan. Ya, yang teman-teman harus pelajari lebih awal itu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, serta peraturan-peraturan KPU lainnya yang menyangkut tentang pemilihan umum tahun 2024. Kita next. Nah, ini juga hal penting yang perlu teman-teman pelajari dalam menghadapi seleksi wawancara, yaitu sejarah-sejarah kepemiluan atau sejarah pemilihan. Pertama, contoh, pemilu sebelumnya dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun berapa? Kapan pertama kali pemilu dilaksanakan di Indonesia? Kalau ini jelas, pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Nama ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Nah, ketua KPU RI adalah Hasyim Asyari. Terkait dengan anggota-anggotanya, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota di wilayah teman-teman, silakan teman-teman search di Google. Nah, juga penting nama ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ketua Bawaslu RI adalah Ahmad Bagja. Untuk anggota Bawaslu lainnya, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, teman-teman juga harus ketahui. Silakan teman-teman cari sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian hari dan tanggal pemilihan umum itu sudah ditetapkan bahwa pemilu nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Selanjutnya, teknis penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, undang-undang nomor berapa yang digunakan untuk pemilihan umum? Jelas tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya, PKPU nomor berapa tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum tahun 2024, yaitu PKPU nomor 3 tahun 2022. Silakan teman-teman share dan download PKPU-nya untuk dipelajari. Tugas dan fungsi BPK dan TPS. Ya, pelajari PKPU nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya, apa saja tentang asas pemilu? Asas pemilu ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa kita singkat dengan luber dan jurdil. Apa saja prinsip pemilu? Yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Prinsip pemilu ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita next. Apa yang dimaksud dengan DPS, DPSHP, serta DPT? DPS adalah daftar pemilih sementara, DPSHP adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan DPT adalah daftar pemilih tetap. Ada berapa lembaga penyelenggara pemilu? Sebutkan, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Teman-teman juga harus pelajari jajaran ke bawahnya. Contoh pada lembaga KPU, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, setelah itu dibantu oleh PPK, TPS, setelah ini pada hari pemungutan suara yaitu KPPS. Kita lanjut. Integritas, independensi, dan profesionalitas. Nah, tujuan Anda bergabung di KPU dalam hal ini menjadi PPK atau PPS. Tujuan motivasi teman-teman di sini yang dipertanyakan. Nah, jadi diharapkan pada teman-teman untuk pada pertanyaan seperti ini jangan menjawab terkait persoalan gaji. Ya, kita bisa menjawab dengan tujuan untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024. Bagaimana sikap teman-teman ketika dihadapkan pada dua tugas yang sama penting antara PPK dan tugas lainnya? Ya, jelas teman-teman harus menjawab dengan mengutamakan tugas PPK daripada tugas lainnya. Nah, pada pemilihan presiden tahun 2019, siapakah yang Anda pilih? Hati-hati pada pertanyaan jebakan. Ini merupakan salah satu pertanyaan jebakan. Di sini, teman-teman jangan menjawab pertanyaan ini karena akan melanggar nilai independensi. Karena seorang penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan independen. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman juga akan ditanya dan diuji tentang keterampilan IT mengoperasikan komputer, khususnya pada program Excel. Nah, silakan teman-teman tampilkan keterampilan teman-teman dalam hal mengelola program Excel, khususnya mengelola data pemilih. Nah, teman-teman juga akan diuji tentang keterampilan berbicara depan umum. Silakan teman-teman pelajari beberapa teks-teks pidato, mulai dari pembukaannya, isi, dan penutup. Ya, kita next. Pengetahuan kewilayahan. Pada pertanyaan kewilayahan ini, teman-teman harus menguasai wilayah kabupaten kota di mana teman-teman tinggal, khususnya wilayah kecamatan dan desa-desa sekitar di wilayah teman-teman berdomisili. Contoh pertanyaannya, berapa jumlah kecamatan, desa, serta kelurahan di wilayah kabupaten atau kota di wilayah teman-teman? Jawab sesuai dengan kondisi atau wilayah teman-teman. Berapa desa di wilayah kecamatan Anda tinggal? Nah, sebutkan berapa desa. Selain mengetahui jumlah, teman-teman juga harus mengetahui nama-nama desa. Minimal nama-nama desa di wilayah kecamatan di mana teman-teman tinggal. Ya, menjawab sesuai dengan kondisi wilayah teman-teman. Ya, siapa nama camat atau nama kepala-kepala desa di wilayah kecamatan atau desa Anda tinggal? Ya, teman-teman juga harus ketahui. Karena kedepannya ini akan menjadi jalur atau garis koordinasi dari teman-teman. Jawab sesuai dengan kondisi wilayah teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Berapa TPS pada pemilihan sebelumnya di wilayah kecamatan atau desa di mana teman-teman tinggal? Ya, jadi teman-teman boleh cari informasi berapa jumlah TPS di kecamatan pada saat pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kemudian berapa jumlah DPT pada pemilihan sebelumnya di wilayah kecamatan atau desa di mana teman-teman tinggal. Boleh teman-teman cari informasinya pada website KPU untuk mengetahui berapa jumlah daftar pemilih. Kita next lagi. Siapkan jawaban atas rekam jejak Anda. Jadi rekam jejak teman-teman yang sudah diketahui oleh KPU
Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau teman-teman sudah ketahui. Silakan teman-teman persiapkan jawaban-jawabannya. Selanjutnya, siapkan jawaban atau klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap teman-teman pada KPU. Ya, kadang ada masyarakat yang menyampaikan informasi kepada KPU tentang mungkin status pekerjaan. Ya, silakan teman-teman menyampaikan hal-hal seperti itu, menyiapkan jawaban atas tanggapan dan masukan masyarakat. Next, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Demikian dulu tips dari saya. Semoga kita semua bisa lulus jadi anggota PPK maupun PPS. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.